Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas Gugus Keluarga 3, Gugus Paliatif yang alhamdulillah menjadi orang tua kita di Kecamatan Sukmajaya, dan hari ini akan memimpin perhelatan yang setiap tahun akan kita biasakan, yaitu kegiatan guru inspiratif dan kepala sekolah inspiratif. Ya, alhamdulillah wassallallahu wa ni'matullah wa haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita panjatkan disebut dengan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini kita masih diberi sehat, tidak sempat, sehingga Bapak Ibu saya lihat hadir dengan wajah yang sangat percaya diri, dengan wajah yang kita support guru-guru, calon-calon guru inspiratif Kecamatan Sukmajaya. Betika, semangat Betika. terbaik yang Bapak Ibu sudah Bagus. Selamat berjuang untuk menjadi guru inspiratif. Ini dengan Ibu Puput dari SD mana? Kerja 9. Semangat Bu Puput. Jadi kalau saya lihat wajahnya semuanya layak untuk mewakili Sukmajaya. Mantap. Semuanya layak, termasuk Bapak Ya. gitu. Wah. Layak untuk mewakili Sukmajaya. Ayo. Tepuk tangan dong buat Bapak Adi. Tepuk tangan buat Pak Yayat. Ya. Selalu mau jadi tuan rumah. Terus kalau dia nggak disebut namanya suka ngambek. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita berbangga dan berbahagia pada hari ini kita. Atau mau rame-rame? Mau ditonton? Sekali uji nyali? Sendiri nggak apa-apa, nanti tinggal disekat kok. Ini ruangannya udah langsung ditutup. Nanti yang presentasi akan kami panggil satu persatu. Kemudian yang ruang tunggunya ada di sebelah sambil nitip-nitip ya Bu. Nonton bareng katanya nih. Nobar. Jadi ada penilaiannya dari bukti yang video ya, otomatis. Sekarang ini ada beberapa yang saya download tidak ini karena terlalu berat. Kemudian waktu presentasi kisarannya 5 sampai 7 menit. Lama ya? Apakah 5 menit? 10. Oh, 5 menit saja. Ya, kami kasih batas waktu 5 sampai 7 menit. Ya, kurang 5 menit pun. Karena pesertanya banyak. Iya. Asia, nggak apa-apa ini luar biasa. Ada Ibu Bapak Ketua PGRI yang akan mendampingi saya dengan Gugus. Alhamdulillah luar biasa, ini peserta terbanyak dalam seleksi tingkat kecamatan dari Kecamatan Sukmajaya. Sukmajaya selalu yang terdepan. Gak usah ragu, gak usah deg-degan, wajar. Yang namanya segala sesuatu ingin tampil, pas rasa drone pasti ada, tapi kita yakin dengan percaya diri, insya Allah. Dan apa yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu kerjakan merupakan keseharian, sehingga tinggal mengalir aja bagaikan air, memaparkannya. Karena hal-hal tersebut yang terangkum dalam video PPT dan berupa materi best practice itu merupakan apa yang sudah kita lakukan sehari-hari, baik Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun Bapak Ibu Guru. Untuk mempersingkat waktu, nanti akan kita panggil satu-satu sesuai kepala sekolah dulu, karena kepala sekolah ada berbagai banyak kegiatan. Sabar ya Bapak Ibu gurunya. Insya Allah nanti kita akan mencoba. Insya Allah kami berdua akan bersikap profesional. Kita akan tunjukkan siapa yang terbaik untuk mewakili Kecamatan Sukmajaya untuk ke jenjang ke Kota Depok. Rencananya Kota Depok itu di tanggal 7 dan 8 Mei. Wow,
Cepet banget ya. Ya, tanggal 7 dan 8 Mei insya Allah kita akan bersama-sama seleksi di tingkat kota di daerah sekitaran. Dan biasanya kalau masjid menggunakan fasilitasi dengan Hotel Green Peak. Di sana nanti kita akan berjuang kembali membawa nama Kecamatan Sukmajaya yang terbaik untuk Kota Depok. Insya Allah Sukmajaya yang terdepan dan nomor 1. Itu saja, kurikulum tidak hanya berisi tentang pembelajaran di kelas, namun juga pengelolaan dan pendidikan secara utuh, terutama pelayanan pendidikan. Untuk memastikan pembelajaran dan pengelolaan, maka dibutuhkan rencana yang efektif dan efisien. Untuk perencanaan pendidikan, yaitu membutuhkan data yang akurat. Saat ini, salah satu sumber data satuan pendidikan yang dinilai akurat adalah rapot pendidikan. Rapot pendidikan menjadi dasar utama untuk menentukan prioritas dalam upaya perbaikan dan pengembangan layanan pendidikan. Hal ini sesuai dengan PP nomor 57 tahun 2021 dan Permendikbudristek nomor 09 tahun 2022 pasal 28. Yang menjadi tantangan adalah banyaknya satuan pendidikan yang belum memahami penggunaan perencanaan berbasis data pada platform rapot pendidikan. Khususnya kepala sekolah dan guru belum mengubah pola pikir dalam menyusun perencanaan program pembelajaran. Kebanyakan dari kita masih menggunakan asumsi sehingga belum dapat membenahi akar masalah yang sebenarnya. Demikian pun situasi yang terjadi di SD Mekarjaya 9. Bersama, jadi kita makan bersama-sama untuk menjalin solidaritas dan rasa empati mereka, membangun supaya mereka itu nyaman satu dengan yang lain, ya, seperti itu. Kemudian potensi tumbuh, program ini membantu anak-anak berkembang, meraih prestasi terbaik. Kadang kan ketika ada tantangan, anak itu malu, ya, isin, kalau kata orang Sunda mah malu untuk bicarakan. Kadang ada yang nggak bawa bekal, diem aja. Tetapi kalau dengan kita sering menumbuhkan rasa empatinya kepada toleransinya, mereka akan berbagi dengan sesama, seperti itu, ya, tumbuh kesadaran dengan semuanya. Kemudian tantangan dan solusi, keterbatasan dana, mencakup sumber dana tambahan dari berbagai pihak. Biar identifikasi penerima membutuhkan sistem seleksi yang adil dan transparan yang sudah tadi saya sampaikan di depan, seperti itu. Kemudian keberlanjutan program membutuhkan masyarakat secara aktif untuk menjamin keberlanjutan program tersebut. Kesimpulan, program Gembira di SDN Mekarjaya 21 telah membawa dampak positif bagi murid-murid kurang mampu dan memperkuat kerjasama serta sekolah dan masyarakat. Dengan dukungan berkelanjutan, program ini akan terus memberi kesempatan belajar yang adil bagi semua anak. Kalau yang milenial saya jelas, IT-nya itu jago. Secara berpikir, secara spontanitasnya itu kuat sekali. Dari itu, inilah yang menjadikan latar belakangnya yang saya angkat ini. Mekarwangi adalah merupakan singkatan mengembangkan kelompok belajar berwawasan guru inovatif yang digunakan sebagai salah satu program kombel yang direncanakan penulis di salah satu solusi untuk peningkatan kompetensi guru terutama era merdeka belajar. Komunitas di sekolah adalah sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi saya tidak hanya guru yang dilibatkan di sini, tetapi tenaga pendidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama, berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak hasil belajar kepada peserta didik. Jadi saya di sini harus jelas dan terukur. Kita setiap Sabtu kadang ngobrol begini, tapi kan tidak terukur hasilnya. Makanya untuk program di Sukmajaya 1 itu tidak setiap Sabtu kita mengadakan kombel, tetapi sudah
terperinci di programnya hanya 1 bulan 1 kali, dan ini insya Allah selalu dihadiri oleh pengawas binaan. Definisi komunitas belajar berwawasan guru inovatif adalah sekelompok guru yang secara kolaboratif belajar dan bertukar pikiran untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka dengan pendekatan baru dan kreatif. Siswa agar lebih apa? Lebih bermakna insya Allah. Aksi. Sebelum kita mengambil tema, kenapa kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan tadi yang berjudul Yuk Kreasikan Sampahmu, saya mengajak teman-teman satu level untuk mengumpulkan siswa agar siswa di situ dapat memberikan ide-ide, karena sebenarnya menurut kami siswa itu mempunyai ide bahkan kemampuan yang luar biasa yang patut kita apresiasi, kita hargai. Yang pertama, sebelum kita menentukan tema, guru dan peserta didik berdiskusi tentang situasi sekolah saat itu dan saling memberikan pendapat terkait tema apa yang sesuai dengan situasi saat itu. Kemarin yang praktik baik yang telah saya lakukan, dalam pelaksanaannya kami langsung menentukan tema, yaitu tema semester 1 dan tema semester 2. Nah, para peserta didik diminta untuk memberikan pendapatnya, diminta untuk memberikan ide-idenya. Kira-kira tema apa ya yang akan kita pelajari dengan yang sesuai dengan situasi kondisi saat ini. Terus nanti untuk semester 2, kira-kira kamu ingin mengembangkan wawasan dengan mempelajari tema apa lagi, kira-kira seperti itu. Dengan tujuan adalah memang setiap dalam pelaksanaan P5 saya tetap menerapkan kemampuan ABA21, yaitu 4C. Communication, collaboration, creativity, dan critical thinking. Itu yang setiap menjadi dasar saya dalam pelaksanaan aktivitas P5 dalam kesehariannya. Jadi supaya anak itu tertarik dengan pelajaran matematika, karena beberapa tempat matematika menjadi suatu pelajaran yang sangat ditakutkan oleh anak-anak. Sulitnya menghafal perkaliannya. Diharapkan dengan Kak Bergus adalah cara mudah untuk belajar perkalian. Sangat mudah Bapak Ibu, dan ini saya sudah terapkan. Saya bahkan membawa contohnya. Anak TK pun waktu itu memakai waktu TK Alamanda ya. Sampai dengan saya orang tuanya, Pak saya mau itu Pak, gitu. Saya sampaikan gitu. Baik, solusi yang menyenangkan. Nah, bermain bersama teman. Ini adalah dengan Kak Bergus. Baik, manfaatnya apa? Pertama, hafal perkalian, melatih ketelitian, terus interaksi dengan teman-teman. Karena dia berinteraksi dengan teman-teman, dan yang ketiga menciptakan suasana kehangatan di keluarga. Kita bisa bermain dengan keluarga. Sebetulnya kita bermain dengan anak, tapi sesungguhnya itu belajar. Gitu. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah belajar. Yang terakhir adalah sarana refreshing di tempat. Kita bisa main di tempat mengajar sambil berefreshing. Baik Bapak Ibu, keunggulannya apa? Bermain sambil belajar. Bermain, tapi kenyataannya belajar. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah belajar. Lalu mudah dimainkan. Contohnya apa? Tadi anak TK pun bisa memainkan ini gitu. Mereka yang mencocokkan, oh ya sama. Lama-lama itu akan lanjut memberikan ketelitian. Juga butuh ketelitian. Nah, ada dua metode yang akan saya sampaikan. Pertama adalah metode belajar, yang kedua adalah metode bermain. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai orang tua atau guru, ketika ingin menjadikan metode ini sebagai belajar, maka kita bisa terapkan. Anak itu serius belajar dengan ini. Tapi kalau mau bermain, kita bisa dengan cara bermain. Ya, maaf. Metode belajar, contohnya apa? Ketika kita ambil, kebetulan saya bawa contohnya, karena ini adalah yang pertama buatan saya buat ini supaya ada sedikit nilai lah. Kalau cuma dicoret-coret kertas karton, habis main suka dibuang. Kalau ini kan ada gambar saya, awas dibuang, nanti injek-injek ada fotonya gitu ya. Nah ini kita buat, contohnya ketika metode ini belajar, kita tanya, nah 12 itu berapa yang berapa? Mereka akan cari di dalam kartu perkaliannya, sehingga mereka akan menemukan, oh secara tidak langsung mereka menemukan 4 kali 3, 12, 6 kali 2, 12, 2 kali 6, dan selanjutnya berikutnya dengan 20. Nah itu metode dengan mengimplementasikan rambu-rambu yang sudah saya kerjakan atau rambu-rambu pada topik yang sudah saya selesaikan di PMM. Seperti itu. Nah, kesimpulan dari penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu
Pembelajaran berdiferensiasi terbukti efektif dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Kemudian penggunaan teknologi multimedia juga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan aktivitas atau keterlibatan siswa di dalam kelas sehingga terciptanya kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau student center. Kemudian pemanfaatan teknologi multimedia juga berhasil menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung berbagai gaya belajar siswa. Nah, penggunaan video, animasi, gambar, dan sumber daya multimedia lainnya telah membantu dan menghadirkan materi pembelajaran secara lebih menarik, interaktif, dan relevan bagi para siswa. Cukup sekian praktik baik yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ada sedikit yang bisa diambil oleh teman-teman atau bisa memotivasi teman-teman agar bisa mengimplementasikan di kelasnya juga. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.